Oke, ya, selamat malam dan semangat pagi buat semua yang sekarang lagi tune in di channel TML Community ya. Sekarang kita lagi mau bikin satu live session ya, Saturday bareng TML Community. Dan kita saat ini punya topik yang menarik ya. Ya, yang menarik yaitu spiritualitas di marketplace ya, spiritualitas di marketplace di mana kita akan membawa satu narasumber yang memang sangat expert di bidangnya ya, praktisi ya, punya pengalaman yang luar biasa dalam berorganisasi ya dan berurusan dengan manusia ya, dan masih berkarir di usianya juga yang juga sudah senior gitu dan bisa menjadi satu contoh teladan buat kita semua. Dan pastinya ada korelasi dengan topik kita hari ini yaitu spiritualitas di marketplace. Bagaimana beliau ini dengan segala pengalamannya, praktek di marketplace, dengan jam terbangnya, mengatasi kesibukan, menyelesaikan berbagai masalah, teknis, non teknis, ya berurusan dengan berbagai macam orang ya, mengajar juga, melakukan training juga ya, tetapi tetap bisa menjaga spiritualitasnya di marketplace itu. Nah, jadi ini topik yang menurut saya sangat menarik dan juga penting buat kita semua bisa menghayati juga nih topik ini di kehidupan kita masing-masing ya. Dan minggu lalu sebetulnya kita sudah juga ada pertemuan ya, dan saya mungkin sedikit saja supaya kita ada koneksi ke minggu lalu, yaitu bahwa kita kemarin membahas beberapa tipe bagaimana cara mengakhiri eh, kemiskinan di dunia ini dalam ada banyak hal, yaitu dengan membangun kekayaan. Nah, kekayaannya itu sendiri ada macam-macam ya. Ada kekayaan di dalam spiritualitas ya, yang yang topiknya juga mau kita bahas hari ini, kekayaan di dalam intelektual ya, kecerdasan kita, skill, kompetensi yang kita punya, kekayaan di dalam emosional, bagaimana kita mengatasi kondisi emosional yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Ada juga kekayaan di dalam finansial, di mana ini adalah output yang mungkin sedikit banyak kita juga pastinya harus punya achievement ke sana gitu ya, untuk juga hidup dengan lebih baik. Dan juga kita punya yang namanya kekayaan fisikal, di mana kita juga punya kesehatan yang juga merupakan aset untuk kita beraktivitas, berkarya di dunia ini, mengerjakan panggilan Tuhan untuk hidup kita masing-masing. So, kita udah bahas mengenai TML Community minggu lalu dan membahas soal berbagai harta yang kita miliki di dunia ini ya, yang tadi saya sudah sebutkan barusan. Dan hari ini secara spesifik kita pengen mengangkat topik yang khusus, yaitu tentang spiritualitas dan spiritualitas di marketplace ya. Oke, nah ini saya sudah ngelihat ada beberapa orang yang sudah join. Welcome ya teman-teman, bro and sis semuanya yang sudah hadir ya. Oke, ketemu lagi ya. Oke, nah saya pengen ngajak Pak Stefanus nih ya untuk segera join nih sebagai narasumber kita. Oke, oke. So, Pak Stef mungkin bisa request to join, Pak Stef. Ya, supaya bisa langsung connect, biar saya langsung okein aja. Ya, Pak Stefanus G. Warjono. Wah, ya ini beliau ini tokoh favorit saya. Ya, saya banyak belajar sekali dari beliau. Oke, sekali lagi ya Pak Stef ya, mungkin boleh segera saya undang ke layar kita semua. Oke, ini selamat malam dan semangat pagi Pak Stefanus. Malam, Alvin. Selamat malam, Yes. teman-teman. Oke. Sip, apa kabarnya Pak Stef? Sehat ya? Luar biasa, luar biasa, Luar biasa. sehat. Ini by the Puji way Tuhan. kita nyapa dulu ya. Saya mengucapkan Kyonghi nih Mas Stef ya. Kyonghi, Sukses Kyonghi. sehat selalu di tahun ini. Dan juga buat semua audiens kita pada malam hari ini ya, biar juga Yes. sehat ya. Bagi yang merayakan Imlek, Amin, saya amin, ucapkan selamat dan kita semua amin, sehat dan sukses selalu di tahun ini.
Oke, Amin, Pak amin. Stef, ya tadi saya udah sedikit ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua yang udah join ya mengenai topik kita hari ini ya. Dan saya ingin memperkenalkan juga nih ya sosok seorang Pak Stefanus ini rupanya sudah punya pengalaman yang panjang sekali di dunia perbankan ya secara khusus ya bahkan 25 tahun ya. Ini yang saya tahu ya Pak Stef ya, Ses- nanti boleh cerita-cerita ya udah Sesuai 25 tahun umur dan ya. juga udah mengambil berbagai sertifikasi gitu ya. Sertifikasinya juga banyak berhubungan dengan urusan human resource nih ya kelihatannya, Betul, betul bahkan juga ya. sudah sampai bikin buku nih Pak Stef. Wah, ini Iya. menurut saya satu ya termasuk sosok yang apa ya, yang menjadi contoh lah buat saya ya. Saya juga ingin menjadi seperti Bapak. As- Oke, oke, Pak Stef, boleh cerita nggak nih Pak Stef? Jadi pengalaman 25 tahun itu tuh ngapain aja aktivitasnya dan sekarang ini berada di posisi karir yang seperti apa Pak Stef? Ya, baik, terima kasih Bro Alvin. Selamat malam juga teman-teman yang sudah gabung di TML Community. Saturday nih ya. Ini Saturday kita jadi malam Yes. minggu ngedate-nya ya. Yes. Iya, karir saya sebenarnya lebih eh, paling panjang ya di dunia perbankan. Jadi banyak sebagai praktisi perbankan hampir hampir 3/4 karir saya lah ya, 24 tahun sekian saya di dunia perbankan ya. Memang sebelumnya Hmm. uh, banyak beberapa tempat, beberapa perusahaan, sebelum di bank juga ya saya berkarir. Dan terus terang Hmm. memang saya mulai bekerja itu usianya terlalu dini kali ya. Kata Oh, orang sekarang, iya barangkali sekarang nggak boleh tuh karena mempekerjakan anak di bawah umur katanya. oke. Iya, iya, iya. Jadi Iya. jadi berangkat dari saya mulai bekerja secara benar-benar bekerja lah ya gitu ya, benar-benar memang yang harus mencari uang itu. Itu pada saat saya kelas 1 SMA. Karena memang ayah saya itu sudah berpulang pada saat saya di kelas 1 SMA. Jadi setelah Hmm. itulah ya kami untuk bertahan hidup ya, untuk melanjutkan kehidupan kita, keluarga, ya kita harus membantu juga, membantu ibu saya lah ya, yang saat itu memang melanjutkan sebagai single parent, ya saya harus membantu beliau. Jadi di sana ya kerja serabutan lah istilahnya ya, anak SMA ini bisa apa sih kan, apa saja lah yang bisa dikerjakan untuk sekedar mendapatkan uang saku lah ya. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. terus berlanjut seperti itu dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan, jadi sales juga, pernah menjadi sales rokok, satu merek rokok terkenal gitu ya. Ya tugasnya adalah kalau sekarang namanya canvasser kali ya, itu Mhm. masukin rokok, Mhm. ya jualannya tuh ke warung-warung di pinggir jalan gitu. Iya. Itu cukup berapa lama ya saya jalani itu ada hampir setahun lah ya. Kemudian pindah Hmm. lagi, sampai lulus SMA itu ya, lulus SMA pindah lagi bekerja di sebuah kantor ekspedisi kan. Pekerjaannya pekerjaan kasar ya, karena itu Mhm. hari-hari itu adanya di pelabuhan. Karena ngecek Hmm. barang datang tuh dari kapal ya, dari kapal Wah. dimasukkan. Kami kan perusahaan ekspedisi apa darat ya, truk. Jadi angkutan darat yang Pulau Jawa, Sumatera sampai ke Bali gitu ya. Jadi dari Mhm. Tanjung Priuk datang barang, kemudian saya harus menurunkan barang-barang itu, ngecek semua sampai itu ya truk-truk itu berangkat gitu kan. Itu tugas-tugas saya. Cukup lama saya Iya. jalani itu hampir 2 tahun lebih lah ya. Wow. Oke, Sampai oke, oke. akhirnya ya saya diterima bekerja di sebuah bank swasta waktu itu. Ya banknya sudah Hmm. almarhum sih ya. Waktu tahun 96 ya, 96 97 yang Mhm. ada likuidasi bank itu
itu salah satu Ya. bank terbesar saat itu ya, yang kena Mhm. likuidasi ya, gitu. Ya. Tapi Wow. saya tahun berapa ya itu masuk saja, mungkin tahun 86, 86. Nah, dari sanalah Hmm. berangkat. Setelah saya bekerja di sebuah bank, artinya saya punya waktu yang 9 to 5 lah ya, istilahnya ya. Ya. Kalau tadi kan Ya. di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu kan serabutan ya, Bro Alvin. Itu Mhm. kerjanya kan nggak Ya. tentu waktu ya, nggak bisa melakukan apa lagi gitu. Karena apa? Mhm. Kayak Mhm. misalnya tadi pekerjaan di pelabuhan, itu kan kalau kapalnya datangnya tengah malam ya saya juga harus standby di sana gitu kan. Wow. Oke. Oke. Iya. Oke. Nah, nah Hmm. setelah mendapatkan sebuah pekerjaan yang orang jadi anak kantoran lah istilahnya ya gitu lah. Mhm. Orang bilang office boy kali ya. Office boy kan orang orang kantoran ya, anak laki-laki yang di kantoran gitu. Iya. Nah, Iya. saya Iya. Iya. baru mulai memikirkan melanjutkan kuliah gitu. Dari hasil yang kita dapat bisa bisa untuk biaya kuliah lah ya gitu. Hmm. Jadi sambil kuliah pada saat itu ya kita bekerja, pagi hari bekerja, Mhm. sore hari kuliah sampai malam gitu. Ya, terusnya begitu Hmm. sampai Hmm. sampai lulus saya masih bekerja di bank tersebut. Kurang Hmm. lebih 5 tahunan lah ya, sampai begitu saya lulus sarjana ekonomi dari sebuah Mhm. universitas di Jakarta. Lalu ya bisa pindah bekerja di bank lain, di bank lain Hmm. ya, dengan karir yang lebih bagus lah ya, gitu, meningkat ya karirnya dengan pengalaman kerja di bank Ya. sebelumnya, kemudian dengan memperoleh gelar sarjana ya bisa mendapatkan pekerjaan di bank yang lain yang lebih lebih baik lagi gitu karirnya. Nah, terus aja di situ ya. Jadi di Hmm. bank Hmm. tersebut ya eh, ber, sejarahnya ya berganti-ganti manajemen lah. Pada saat itu kan Ya. masa-masa masuk masa krisis ya. Saya tahun Ya. 95 Ya. 96 itu di perbankan pada saat itu kan masuk-masuk masa krisis. Sehingga ya Tapi kalau 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 saya nggak salah, Pak Stefanus ini karirnya tetap menanjak terus ya, Pak. Walaupun berbagai krisis ekonomi mungkin yang pernah dihadapi di perekonomian kita, tapi Pak Stef ini tetap menanjak. Pengen tahu, Pak, terakhir karir perbankan Bapak tuh sampai di level apa, Pak? ya puji Tuhan ya. Ya mungkin kesetiaan melakukan segala yang terbaik gitu ya. Itu juga Yes. memberikan kita karir yang sampai di deputy director ya. Beberapa Wow, Deputy Director ya. Oke, deputy oke. director di beberapa apa namanya sektor ya. Ya, terakhir Oke, memang Pak, ini saya coba tarik ya, Pak, karena mungkin kalau kalau ceritain detail pengalaman Pak Stef, mungkin kita butuh 3 hari nih, Pak ya. Tapi ini kan karena kita cuma punya waktu siap. singkat. Jadi saya coba menyimpulkan sedikit nih, Pak Stef. Dari Baik baik. seorang yang kerja buruh kapal tadi ya, kuli angkut gitu ya, Pak, jadi deputy director di sebuah bank ya, Pak ya. Iya, Betul ya? betul betul. Wow, ini luar biasa loh, Pak. Ini luar biasa loh, ya. Dan saya yakin ini butuh butuh satu apa ya, butuh satu ketahanan mental ya, ya, dan butuh ya yang kita mau bahas hari ini juga ya, kayak spiritualitasnya Betul, juga penting ya yang membawa Pak Stef sampai kepada hari ini ya. Dan terakhir betul, juga betul. Pak Stef bahkan membuat buku yang namanya 4G for Life ya Pak ya. Boleh diceritain sedikit nggak sih Pak buku itu tentang apa sih Pak? Betul, betul. 4G for Buat life sebagai ya. jembatan ke topik kita juga nih. Iya, Pak Alvin. Iya, memang sih dalam perjalanan karir tersebut ya banyak menemukan hal-hal yang nanti mungkin kita bisa gali lebih dalam bahwa akhirnya di dalam sebuah perjalanan karir itu nampaknya ada hal-hal yang juga kita mesti apa namanya, kita mesti patuh, taat ya pada yang namanya spiritualitas. Kalau enggak kita bisa jatuh. Mhm. Karena khususnya di Mhm. marketplace ini ya, kan yang namanya
persaingan usaha segala macam ya, persaingan karir, office politik itu ya Yes. kita harus akui ada tidak ada ya banyak terjadi hal-hal seperti itu ya. Yes. Selain office politik banyak hal-hal yang menggoda iman gitu ya, Mhm. menggoda iman yang Mhm. bisa Mhm. yang membuat orang jatuh di dalam perjalanannya itu. Sehingga Iya. dari pengalaman-pengalaman harian itu saya mencoba menuangkannya dalam tulisan-tulisan pendek sebenarnya yang setiap hari Hmm. saya posting. Waktu itu masih zamannya BBM lah ya kan, masih Oke. Ya. ada BlackBerry Messenger tuh ya. Tahun berapa itu Ya. ya. Nah, saya rajin lah bikin kutipan-kutipan, kemudian ada cerita-cerita singkat yang saya alami sendiri sebenarnya itu dari pengalaman-pengalaman saya pribadi. Kalau misalnya sedang menghadapi sesuatu dimanapun itu saya coba tuangkan dalam tulisan kecil sehingga memberikan pesan moralnya seperti apa yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan. Sebenarnya itu juga bukan pesan untuk penerima ya, untuk pembaca, tetapi lebih pesan Mhm. sebenarnya pada diri saya sendiri gitu, supaya saya tetap ingat apa hasil perenungan saya terhadap sebuah masalah gitu. Bisa Mhm. juga yang saya tulis itu juga karena hasil membaca buku misalnya ada satu Mhm. Mhm. kutipan-kutipan yang kok menarik ya gitu ya, kok relate ya dengan apa yang sedang saya alami ya, sehingga saya kutipkan juga misalnya. Nah, akhirnya dari kutipan-kutipan atau cerita-cerita pendek itu kok ada sebuah benang merah yang Mhm. bisa saya rangkumkan gitu ya. Nah, Mhm. saya pilih-pilih lah beberapa topik-topik, saya kelompokkan, jadilah kok jadi 4 topik besar ya, bahwa di dalam Mhm. hidup itu ada 4 bagian. Kebetulan ya waktu itu kan masih zamannya sedang ada 4G gitu ya. Ya itulah Mhm. judulnya sih supaya agak agak seksi dan menarik orang aja gitu Oke. ya. Oke. 4G for life ya. Jadi saya tarik itu 4G itu G yang pertama adalah go ya, go. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya motivasi itu tidak penting sebenarnya. Yang penting adalah action, go. Baru Ya. dengan melakukan action kita termotivasi. Jadi banyak orang sekali Ya. terbalik sampai saat ini juga orang merasa, aduh saya belum bisa melakukan karena belum termotivasi. Hmm. Sebenarnya Hmm. ini Hmm. paradigma yang keliru menurut saya. Jadi orang harus melakukan dulu, lakukan saja, lakukan. Nanti akan timbul motivasi untuk melakukan yang lebih baik, melakukan yang lebih baik, Ya. gitu kan? Ya. Nah, Ya. kalau kita sudah melakukan yang go tadi, G yang pertama itu go itu ada, kemudian kita akan bertumbuh kan ya. Lama-lama kita akan bertumbuh dari pengalaman-pengalaman. Itulah yang G yang kedua adalah grow, ya, Mhm. Mhm. grow. Mhm. Jadi Gitu. kita bertumbuh, berkembang dari pengalaman yang pertama, Iya. gitu. Nah, Iya. yang kemudian ya sampai ke uh, glowing ya, gitu. Akhirnya Iya. semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan ujung-ujungnya, gitu. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. kalau Hmm. kita Hmm. sudah melakukan yang terbaik, kemudian berhasil, ya kita harus apa namanya rendah hati tetap bahwa semua yang kita lakukan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena untuk kemuliaan Tuhan semata. Gitu kira-kira Iya. isi Iya. bukunya Oke. kurang lebih seperti itulah ya, karena dari Iya. pengalaman-pengalaman yang dihadapi aja gitu, bro. Ya, ya, oke. Wow, ini menarik, Pak. Ya, so jadi buat sahabat TML Community nih ya, yang mau pengen tahu lebih lanjut karyanya Pak Stefanus juga boleh ya, dikepoin aja Instagramnya Aposindo ya, @aposindo ya. Ya, Mungkin bisa lihat-lihat di sana dan mungkin bisa DM langsung dengan Pak Stefanus betul, ya untuk boleh, bisa silakan. dapat lebih lanjut nih soal bukunya Ya, seperti apa. Oke, kebetulan Pak kalau Stef bukunya tadi. sendiri Mhm. sudah habis ya stoknya ya. Oh, udah Belum habis ya? belum Oh, oke. belum naik, belum cetak ulang. Ya mudah-mudahan ada Belum cetak kesempatan lain ulang, waktu oke, siap. untuk bikin revisi dan cetak ulang ya. Oke, oke, oke. Semoga bisa cepat keluar nih revisinya Pak Amin, Stef. amin. Ya.
Oke, oke. Nah, kita kan sekarang bisa simpulkan ya, Pak Asep ini udah mengalami perjalanan yang luar biasa menurut saya dalam karir dan dalam perjalanan spiritualitasnya juga sampai bisa melahirkan satu buku yang memang insight-insight dari sepanjang perjalanan hidup gitu ya. Dan kemudian ya kita pada akhirnya hidup ini harus memuliakan Tuhan gitu, terlepas apapun bidang yang kita kerjakan. Ya, Dan itu harusnya jadi goal ya untuk setiap kita ya Pak Stef. betul, betul. Dan kita ketemu ini di komunitas TML ini ya, dan kita pernah dulu ketemu bareng di sertifikasi ya Pak Stef ya, sertifikasi Iya, yang iya, namanya betul, Certified Centric Motivator. Kita ketemu betul. waktu itu di situ ya Pak Stef, kita Ya, kenalan dan sampai sekarang kita berteman dan aktif di komunitas ini. Nah, betul. boleh boleh diceritain nggak? Karena kan yang saya tahu bahwa Certified Theocentric Motivation namanya juga ada theocentricnya. Ini pasti ada Ya, hubungannya sama spiritualitas. Coba deh dari pandang Pak Stefanus, seorang Pak Stefanus melihat CTM ini waktu bergabung dan sampai akhirnya kita bisa jadi melahirkan TML Community ini. Mungkin waktu itu ceritanya gimana sih? Apa yang menarik dari sisi spiritualitas di komunitas ini, Pak Stef? iya, bro. Ya, ini tentu pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Master Teacher kita, Bapak Eloy Zaluku ya, yang Wih, Pak Eloy, memperkenalkan. terima kasih. Selamat malam, Pak Eloy. Pak Eloy juga mungkin ada di sini malam ini. Ya, Yes. setiap Senin pagi dengarkan Smart FM. Itu awalnya sebenarnya ya, dengan Mhm, mendengarkan itu mhm. ya kan. Kemudian, oh ada bukunya ya, coba membaca bukunya, cari bukunya dari sana, Success Triangle ya. Uh, Kemudian di sanalah, lama kelamaan kok makin makin mendengarkan, makin jatuh cinta gitu. Makin, Oh, wow. iya, saya masih makin merasakan bahwa ini ada sesuatu yang berbeda nih, gitu. Dari motivasi-motivasi yang biasa saya dengarkan, saya baca, bahkan saya ajarkan. Karena beberapa waktu belakangan di dalam karir saya, ketika saya menjadi kepala divisi apa namanya deputy director learning center, ya saya juga mengajar sebagai motivator. Tetapi Oke. ternyata makin belajar tentang theocentric motivation, ini makin sadar bahwa motivasi yang selama ini kayaknya ada hal-hal yang belum belum sempurna gitu ya, belum sempurna. Bukannya keliru ya, Mhm. tetapi ada sesuatu yang harus disempurnakan, yaitu melalui apa? Melalui theocentric motivation ini. Mhm. Karena kebanyakan yang kita pelajari sebelumnya itu adalah astropocentris ya, Hmm. selalu berpulang kepada kemampuan kita sebagai manusia, kekuatan kita Ya, sebagai orang itu kan ya, itu yang selalu kita ajarkan ya. gitu ya. Tetapi Mhm. makin lama saya mendengarkan Pak Eloy gitu ya, dengan konsep-konsep teosentrik itu lama-lama saya jatuh cinta, sehingga saya mengikuti yang namanya sertifikasi. Saya ingin sekali memperdalam konsep-konsep theocentric motivation ini, karena uh, konsep theocentric motivation ternyata setelah kita pelajari itu bukan tentang agama atau religiusitas ya. Kalau Mhm. orang sekilas saja teosentris, oh teosentris ini pasti bicara tentang ketuhanan, tentang agama. Ternyata tidak. Ini melainkan sebagai konsep spiritualitas gitu. Dan ternyata setelah saya mengikuti sertifikasi menjadi certified theocentric motivator, benar ya, kita makin mempelajari lebih dalam, itu makin makin sadar bahwa inilah yang saya temukan, itu membawa saya kepada tingkatan yang lebih baik dalam hal spiritualitas. Gitu, gitu Pak Oke, Alvin. apa bedanya, Pak? Ini bicara spiritualitas ini nih, kan kita taunya kita beragama gitu. Ini sama apa enggak Ya, nih? Atau gimana membedakannya? betul Pak Alvin. Dulu juga saya merasa bahwa saya merasa bahwa saya cukup religius, ya kan? Saya religius. Hmm. Artinya apa? Saya mengikuti semua perintah-perintah yang agama saya anjurkan, misalnya beribadah, ya,
berpuasa, berdoa. Saya lakukan itu setiap saat, setiap Ya. hari gitu, ya kan? Mhm, Itu mhm. saya merasa saya cukup religius, gitu kan? Tapi Ya. ternyata tidak spiritual loh, ya kurang Oh ya. tidak spiritual. Kenapa? Karena di balik religiusitas saya, ya ternyata masih banyak hal-hal yang eh, apa namanya perbuatan-perbuatan, tingkah laku, perkataan yang nggak sesuai ternyata dengan yang Tuhan inginkan. Setelah kita belajar ya lebih lanjut lagi ya. Dan sampai sekarang Hmm. pun sebenarnya Pak Alvin ya kita juga masih terus belajar ya karena spiritualitas itu tidak berhenti pada satu level tertentu ya, Yes, yes. melainkan itu terus kita belajar lagi, kita tidak pernah berhenti. Memang Mhm. kita sering menggunakan uh, kata religiusitas itu dengan spiritualitas tanpa pernah memahami perbedaan antara keduanya ya, padahal akibatnya ada orang-orang yang seperti saya dulu rajin rajin ibadah ya kan. Tapi Mhm. merasa seakan-akan mereka memiliki spiritualitas yang baik gitu. Hmm. Ketika Hmm. mereka Hmm. rajin atau disiplin mengikuti sebagian atau seluruh ritual agama mereka, mereka merasa sudah benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Iya, Pencipta, iya, gitu iya, ya. Padahal setelah iya. kita belajar lebih lanjut, ya, religiusitas itu adalah tentang ritual dan tentang Mhm. tradisi Mhm. agama. Hanya Mhm. baju ya yang kita pakai untuk melakukan tradisi atau ritual-ritual agama. Jadi setiap agama ini kan memang memiliki sisi ritual tersebut ya Pak Alvin ya. Dan Yes. pada Ada dasarnya tata caranya semua ya dalam tentu beribadah. baik ya, sesuai dengan kitab Ya, suci yang diajarkan oleh masing-masing agama. Dan Tuhan ya. secara jelas memerintahkan umatnya tuh untuk menjalankan sisi ritual tersebut. Tetapi Ya. perlu dipikirkan ternyata lebih lebih mendalam mengenai tujuan Tuhan di balik berbagai ritual tersebut tuh apa sih sebenarnya? Yes. Itulah, ya kan? Yes. Sebenarnya Yes. kan tujuan Tuhan hanya untuk supaya manusia tuh nggak berhenti dalam kesibukan melakukan ritual. Bahkan Iya, iya. bahkan banyak orang yang berdebat loh, memperdebatkan ritual-ritual antara mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu Hmm. kan. Sehingga Hmm. Hmm. sehingga dengan begitu malah lupa memantulkan cahaya ilahi dalam wujud saling mengasihi, saling melayani, ya kan? Terlepas Mhm. dari Mhm. suku, agama, status sosial, tipe kepribadian, bahkan preferensi politik gitu. Nah, ini sebenarnya yang membedakan Pak Alvin. Banyak orang merasa beragama itu hanya beragama, tetapi masih Mhm. Mhm. melakukan hal-hal yang sebenarnya uh, ya agama itu pun tidak mengajarkan demikian. Tidak ada tuh agama yang Iya. mengajarkan untuk apa namanya jahat terhadap orang lain, untuk melakukan untuk bohong, menipu, ya kan, untuk korupsi. Mhm. Kan tidak ada agama yang mengajarkan. Tetapi Iya, mengapa iya, iya. orang-orang yang sudah melakukan ibadah, bahkan nih Pak Alvin ya, eh, contoh yang paling inilah ya, coba seorang pejabat misalnya ketika diberikan jabatan, ya, dia kan disumpah tuh, sumpah jabatan. Sumpah jabatan Iya, apa? Wah, tangannya ditaruh di kitab suci yang sesuai dengan keyakinannya, iya. ya kan? Tapi tuh banyak juga yang akhirnya melakukan korupsi. Kenapa kira-kira gitu? Ternyata Hmm. ya Hmm. bukan agamanya yang salah ya, tidak demikian. Tetapi karena tidak ada rasa spiritualitas di dalam dirinya. Sehingga agama itu hanya sebagai sesuatu yang dilihat orang, sebagai ritual saja. Tetapi hubungan Hmm. dia sendiri dengan Tuhan Sang Penciptanya itu harusnya Yes. dijalankan Iya. koneksitasnya ya melalui spiritualitas itu tadi, bukan hanya dengan agama. Itu. Jadi Oke, oke. spiritualitas dan religiusitas itu adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi Mhm. keduanya ini menurut saya itu saling menyempurnakan, bukan melengkapi, Hmm. ya bukan saling melengkapi, tapi saling menyempurnakan. Kenapa? Seseorang religius tanpa spiritualitas yang baik, ya tentu itu tadi yang terjadi.
Dia hanya menjalankan uh, ibadah agamanya itu hanya karena supaya dilihat orang, hanya Mhm. sebagai sebuah kewajiban, gitu kan ya. Yes. Tetapi Mhm. setelah lepas dari misalnya menjalankan kewajibannya itu, dia tetap melakukan hal-hal yang tidak semestinya, Iya. begitu Mhm. kan? Mhm. Karena apa? Oke, oke. Itu Jadi tidak ada kalau saya spiritualitas. kalau saya Ya, boleh simpulkan, berarti tadi religiusitas itu ritual agama, ya, hmm, tataran-tataran cara-cara beribadah kita di dalam agama yang kita betul. yakini. Sementara Ya, spiritualitas tadi saya note adalah segala sesuatu yang sifatnya penghayatan ya, dari betul. hati ya, Dari hubungan hati. dengan Tuhannya itu sendiri dan Betul. bagaimana menerapkan apa perintah-perintah agama kita, menghidupinya Betul. ya. Jadi Ya, ini sebenarnya berbeda sekali sebetulnya ya, walaupun banyak orang kayaknya sama aja religiusitas dan spiritualitas, tapi ini sebenarnya suatu barang yang berbeda ya. Oke, Pak Step, betul, betul, ini Pak. keren banget ya. Ini semoga bisa menginspirasi semua audiens yang apa nonton video ini, dan saya pengen tahu, so what gitu. Kalau kita udah dapat spiritualitas dan religiositas, dan kemudian kita udah bertumbuh juga dalam religiositas kita, misalnya seperti yang Pak Stef hidupi, saya pengen tahu dalam menerapkannya di dunia kerja ini gimana aplikasinya? Ada korelasinya nggak sih? Karena judul kita ini spiritualitas di marketplace. Dan gimana nih Pak Stef dalam menerapkan ini, mungkin punya pengalaman tersendiri. Silakan. Betul, Pak Alvin. Di dunia marketplace ini ya, banyak sekali lah ya hal-hal yang bisa mengganggu dalam Hmm. tanda kutip iman kita, ya religiusitas kita. Jadi karena apa? Karena tuntutan di pasar itu memang banyak hal seperti itu. Misalnya ketika ketika dulu saya juga menjalankan usaha memiliki training provider ya, untuk memberikan Ya. training-training ya, menawarkan kepada perusahaan-perusahaan. Tetapi ternyata banyak hal yang malah kita melanggar gitu loh. Kita mengajarkan itu, tetapi keadaan memaksa kita untuk melanggar itu. Artinya Oh, oke. misalnya harus Hmm. memberikan yang namanya gratifikasi gitu kan ya kepada Ah, orang yang yes. mengurus di sana ya. Dan itu masih ada Ya. menurut saya sih ya, hal-hal Mhm, seperti itu. mhm. Nah, manakala kita kita tidak memiliki integritas yang kuat, itu tadi dengan spiritualitas yang bertumbuh itu, kita akan Mhm. terbawa dengan praktek-praktek yang melanggar religiusitas juga sebenarnya, melanggar spiritualitas. Hmm. Nah, kalau Mhm, mhm. kita kita tidak kuat spiritualitas kita akan terbawa, Pak. Ya, jadi ketika kita bertumbuh, kita menyadari bahwa itu tidak boleh. Ada hal-hal yang kita harus jaga. Kita harus komitmen, punya identitas sendiri, ya, bahwa itu tidak sesuai dengan identitas kita. Maka hal praktek-praktek itu kita tolak. Kita tolak. Mhm. Jadi, ya, Mhm, banyak hal mhm. yang kita bisa uh, melakukan lebih baik, ya. Lebih baik kita tidak mendapatkan pekerjaan kalau harus melakukan apa penyimpangan-penyimpangan yang seperti begitu. Ya contohnya kira-kira begitulah ya Pak Alvin ya. Kayak, saya pikir hal-hal hari-hari ini juga masih ada lah praktek-praktek seperti itu. Oke, oke. Ini satu 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 hal yang sangat challenging menurut saya nih ya, Pak Stef. Ya, Jadi tadi statementnya very bold. Lebih baik kita tidak menerima pekerjaan tersebut daripada harus melanggar integritas kita. iya Itu betul. bukan satu hal yang mudah ya buat buat kita yang mungkin lagi cari order gitu ya, yang lagi mungkin aduh ini kita Ap- lagi ngejar target gitu ya. Apalagi Itu masa itu nggak pandemi mudah gini. loh. Iya. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, pergumulan apa yang Pak Step lewati, kok bisa gitu ya, bisa say no gitu. Lebih baik saya nggak terima pekerjaan ini daripada harus melanggar integritas saya, daripada harus menodai spiritualitas saya yang udah saya bangun selama ini. Kok bisa sih? Pergumulan apa yang terjadi dan gimana bisa bisa menang dari pergumulan seperti itu, Pak Step?
Awalnya memang ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan karena mempertahankan integritas kita, nah itulah ya, di sanalah iblis mulai mengintervensi kita ya. Ya, tuh gue Yes. bilang apa, ya kan? Lu so idealis lo gitu kan, so spiritualis lo gitu kan. Sudah, Iya, ambil iya, aja, yang penting dapat pekerjaan gitu kan. Apa sih ruginya? iya. Kok kamu nggak merugikan orang lain gitu kan ya? Hanya seperti Ah, begitu aja. Hal-hal itu, ya berkecamuk pasti. Ya hal-hal seperti itu. Tetapi manakala iya. kita tetap menjaga integritas kita, kenapa? Kita connect dengan Sang Maha Pencipta, ya, Sang Maha Pemberi, Mhm, dan kita yakin mhm. Sang Maha Pemberi tidak akan membiarkan kita untuk tidak memperoleh rezeki yang halal. Itu. Dengan Oke. keyakinan itu, ya, dengan keyakinan itu, benar. Ya, sampai saat ini, toh saya juga masih bisa bekerja dengan cara-cara yang beda, ya, dengan ketika kita tidak mendapatkan apa namanya job di dalam training tersebut, ya, saya masih ada mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lain yang baik gitu ya. Saat ini saya Mhm, sebagai dosen di Politeknik mhm. Jakarta Internasional, juga Oh, oke, pengajar, oke. dosen tamu juga di apa namanya Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, ya. Nah, Iya, iya, iya. selain founder Aura Positif Indonesia atau Aposindo ini. Nah, Wah. Tuhan juga tetap memberikan hal-hal tersebut gitu. Karena apa? Kita setia pada integritas itu pasti Jadi, percaya. iya. Jadi Tuhan tetap pelihara ya. Itu Pasti istilahnya itu, iya, pasti ya. Tuhan ya, tetap menjaga kita ya, bahkan tetap menyediakan rezeki berkat-berkat untuk kita ya, betul, sekalipun betul, betul, Pak sekalipun Alvin. kita menolak pekerjaan yang kita anggap waktu itu Betul, melanggar integritas kita ya. betul, betul, Oke, Pak Alvin. oke. Ya, ya. Ini saya pikir satu hal yang perlu kita sama-sama notice ya buat sahabat TML semua ya, bahwa ya tentu kita manusia punya challenge ya di marketplace kita masing-masing. Saya pun juga sama, Pak Stef pun juga mengalami, dan semua Ya, sahabat TML juga saya pikir mengalami tantangannya ya. betul, Tetapi ya balik lagi, kalau memang kita kita betul-betul mau membangun spiritualitas yang berkualitas di marketplace kita ya, kita harus pertahankan ya, integritas itu, dan jangan takut bahwa pada akhirnya Tuhan pasti tetap memelihara kita ya. Tuhan tetap akan menjagai langkah kita, karir betul, kita, rezeki kita ya Pak Stef ya. betul, betul. Oke, oke. Ya, Oke, oke. ya, So, ini keren banget sih. Oke, so apalagi ya? Mungkin ada cerita-cerita yang lain lagi nggak, Pak Stef, yang bisa menginspirasi kita nih? Ini kan sekarang juga nah, mengajar di apa, banyak tadi ya, politeknik dan lain sebagainya gitu ya. Ini bagaimana mungkin dari menurut Pak Stef menyebarkan spiritualitas ini kemudian buat buat orang-orang yang ada di pengaruh pastef ini, di prakteknya di lapangan gimana? ya. Mungkin sebelumnya saya coba cerita pengalaman, kita tarik dulu ke belakang ya. Pengalaman saya ketika saya masih sebagai praktisi di salah satu bank lah ya, gitu ya. Oke, Ya kan? boleh Pak, silakan. Ya kan? Ya tadi yang saya sebutkan di depan itu kan ya, di perusahaan manapun atau di organisasi manapun mungkin ya, yang namanya office politik itu pasti ada lah ya, pasti ada ya. Mhm, Eh, mhm, nah itu juga hal-hal seperti itu, bagaimana kita menyikapi office politik itu. Ya kan banyak orang-orang yang juga yang memang dalam mendapatkan sebuah jabatan misalnya ya, dengan cara-cara untuk menjatuhkan orang lain, itu ada saja tuh yang terjadi hal seperti itu ya. Nah, iya, kalau kalau kita tidak kuat-kuat iman spiritualitas kita pasti akan melakukan hal yang sama ketika lingkungan kita seperti begitu, ya kan? Ini kan masalah mhm, cuma kita hidup di dalam seperti apa. Kalau kita bergaul mhm. dengan tukang minyak wangi kan katanya kita menjadi wangi ya. Kalau kita Jadi bergaul wangi ya. dengan tukang minyak tanah ya kita bau minyak tanah gitu kan. Nah,
Yes. demikian juga di dalam pergaulan di sebuah organisasi dimanapun, ya kan? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sejenis itu, ya kita akan mengikuti mereka. Makanya uh, bukan bukan artinya kita membatasi berteman ya, tetapi teman tuh harus kita pilih juga. Kita pilih-pilih kawan juga ya, dengan siapa kita berkawan. Supaya apa? Supaya kita melihat kawan-kawan kita baik. Karena orang ya betul apa yang kuat bilang adalah you are what your friend are. Kamu tuh adalah Mhm. seperti teman-teman kamu gitu kan, ya. Kalau Ya. teman-teman kamu baik, kamu akan baik. Teman-teman kamu jahat, kamu akan jadi jahat gitu lama-lama. Karena you are what your friend are. Nah, itu kita harus sadari di Mhm. dalam sebuah bergaulan di dalam karir kita juga lama-lama juga kita harus mengikuti apa namanya prinsip-prinsip yang itu. Sehingga dari situ banyak sekali hal-hal yang saya alami bahwa saya mengalami hal-hal yang aduh, kok saya dibeginikan ya gitu kan. Nah, itu Mhm, kan mhm, mhm. dikecewakan apa segala ya. Ya. Eh, karena apa? Karena idealisme tadi. Oh. Karena menjaga idealisme, menjaga integritas, sehingga ada hal-hal yang mungkin kita nggak cocok di bidang-bidang itu. Ya, sehingga memang sekarang saya sudah beralih menjadi pengajar saja ya di sebuah politeknik, dan itu saya sangat menikmati lah sekarang gitu kan. Karena apa? Saya bisa bisa benar-benar lingkungannya itu memang lingkungan yang integritasnya baik gitu ya. Hmm. Sehingga saya merasa lalu saya bertemu dengan teman-teman di komunitas TML ini ya, para chatmers ini adalah orang-orang yang satu satu frekuensi ini ya, untuk ingin memiliki minat niat untuk berbuat baik. Saya bersyukur sekali gitu kan. Nah, ini Iya. teman-teman juga saya undang untuk bergabung lah ya dengan TML community ini, Theocentric Motivation and Leadership Community ini. Yes. Kita sama-sama membangun Indonesia ini untuk supaya lebih maju, lebih memiliki spiritualitas yang baik. Jadi kalau kita mungkin tidak apa namanya bukan menggunakan istilah apa ending spirituality gitu ya, tetapi bagaimana menumbuhkan spiritualitas kita ke tingkat yang lebih baik ya, bersama-sama teman-teman satu komunitas yang sama-sama punya harapan, punya tujuan yang baik. Harapannya adalah kita meningkatkan spiritualitas kita juga ke arah yang lebih baik. Gitu, Pak Alvin. Oke. Oke, Pak Stef, ini kan kita membangun spiritualitas dan Pak Stef punya punya situasi yang sekarang udah lebih nyaman secara lingkungan, integritinya pun juga Iya, oke gitu ya. Kayaknya fulfill banget nih kelihatannya ya di posisi pekerjaan yang sekarang gitu. Dan saya puji pikir Tuhan, puji Tuhan. pekerjaan yang sangat mulia ya kalau kita bisa juga apa Ya, mengajar ya buat orang lain juga ya. apa ya bertumbuh dalam dalam karirnya, Hmm. dalam hidupnya. So, saya mau tanya adalah uh, apa efeknya buat Pastef secara pribadi setelah Hmm. menghidupi, membangun spiritualitas, menjaga hidup kita sedemikian rupa supaya tetap apa ya ya hati kita tetap melekat sama Tuhan nih, apa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita dan ketika itu sudah terjadi, sudah dilakukan, apa efeknya terhadap kehidupan Pastef sendiri di marketplace? Jadi lebih apa gitu? Itu yang saya pengen tahu. Yang jelas itu hidup tuh lebih tenang, Pak Alvin. Ya, Lebih tenang, oke. betul, lebih damai rasanya gitu ya. Kalau ketika dulu Ya, ya kita kita mungkin secara materi dulu lebih ya kan mendapatkan yang lebih ya secara secara finansial ya dalam tanda kutip ya, itu mungkin yang dulu itu lebih gitu kan kita dapat segala ya, fasilitas sebagai seorang bankers ya kan itu apa ya. namanya profesi yang mewah lah ya Oke, ya kan. oke. Tetapi ternyata itu tidak membuat kita tenang, ya, hal tersebut tidak menjamin kita mengalami ketenangan batin. Karena banyak Wow. misalnya hal-hal yang kita melakukan sesuatu pekerjaan, tuntutan pekerjaan kita,
tetapi bertentangan apa namanya, tuntutan spiritualitas kita, misalnya gitu tadi, ya. Ya kan banyak hal yang saya nggak mau melakukan, tetapi harus melakukan. Tapi ketika tidak melakukan, ya banyak apa namanya, ancaman dalam tanda kutip, atau ya kehilangan apa namanya, kesempatan-kesempatan gitu ya, untuk mendapatkan lebih. Itu kan mengganggu ketenangan batin, ya kan? Iya. Sehingga banyak konflik batin antara saya melakukan atau enggak ya, gitu kan? Banyak konflik batin. Iya. Tetapi ketika kita mempunyai lingkungan yang baik, gitu kan? Nah, itu Iya. menunjang kita, sehingga otomatis tuh apa yang kita kerjakan adalah memang benar-benar sesuai dengan yang spiritualitas kita katakan gitu, ya. Kita Iya. harus Iya. menyatakan yang benar ya benar gitu, yang tidak benar ya tidak benar. Atau di dalam misalnya kita mengajar sebagai dosen gitu kan, kan nggak mungkin kita berbohong kepada mahasiswa gitu kan ya, mengajarkan mereka yang tidak seharusnya gitu. Jadi apa yang kita Iya. katakan, yang kita ajarkan itu ada sesuatu yang ya kita harap itu bermanfaat. Nah, setelah mengajarkan seperti itu, hal-hal seperti itu, ya kita merasa itu rasa damai ya, energi kita benar-benar meningkat karena itu. Gitu. Nah, itu yang saya dapatkan. Yes. Yes. Otomatis ya, kehidupan agama, kehidupan spiritualitas saya semakin dewasa lah ya. Kalau kita katakan semakin dewasa, Iya. semakin mature ya, gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, ya teman-teman di marketplace ya bisa melakukan itu sebenarnya ya. Oke, untuk Oke, Pak. meningkatkan itu. Hmm. Ya, jadi tadi pekerjaan yang mewah dilepaskan. Pekerjaan yang mewah dilepaskan dan ternyata melakukan pekerjaan yang sekarang bisa dibilang lebih bahagia, Ya, lebih fulfill gitu ya. betul. Benar itu Pak Sef. Benar, benar, Jadi nggak benar sekali. serta-merta artinya uang yang lebih mewah itu fasilitas yang lebih mewah gitu kan. Mungkin tunjangan ini itu yang lebih mewah itu nggak menjamin kebahagiaan. Betul ya? Betul, Pak. Betul, betul. Betul ya? Wow. Iya. Ya, begini, Bro Alvin ya, kira apa namanya? Banyak sih ya orang mengejar karir itu untuk apa sih? Kan untuk keluarga katanya ya, Yes. ya kan? Mestinya kan keluarga, ketika karir kita baik, keluarga juga harusnya bisa menikmati dengan baik. Ikut Ya. menikmati ya. Artinya harusnya keluarga kita juga lebih bahagia. Tetapi ternyata banyak di marketplace tuh banyak, Bro Alvin, yang lupa. Ketika dia mengejar karir untuk keluarga, malah dia meninggalkan keluarga. Misalnya dia lupa waktu, ya, tidak ingat anak, gitu kan? Ya, Iya. kenapa? Iya. Ya pulang sudah malam, ya kan? Dia pulang anak sudah tidur, berangkat anak masih tidur, gitu kan ya? Kapan ketemu? Iya. Iya. Bahkan Sabtu Minggu dia gunakan untuk itu, ya kan? Artinya apa? Iya. Artinya apa yang kita cari sebenarnya? Yang kita cari itu apa? Kalau keluarga tidak bisa menikmati apa yang kita kerjakan, yaitu sama juga terlalu mahal menurut saya, terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk mendapatkan itu semua. Karena keluarga itu satu-satunya yang harus diperhatikan, yang harus dipertahankan. Itu bukan pekerjaan kita. Ya, jadi jangan pernah mempertahankan pekerjaan kita kalau harus menghancurkan keluarga kita. Keluarga harus nomor satu dipertahankan, baru nomor dua pekerjaan. Karena kita bekerja untuk Iya. keluarga. Pak, Gitu. apa yang kita cari? Pertanyaan yang bagus menurut saya buat kita merenung ya. Iya, Sebenarnya dalam iya, marketplace apa yang kita tekuni selama ini, walaupun mungkin karirnya bagus, tetapi kayaknya saya tersentak sekali nih. Pak Stef tiba-tiba sebenarnya apa yang kita cari ya? Wow. iya, Oke, pertanyaan saya gini Pak Stef. Apa yang kita cari? Kalau yang kita lakukan selama ini eh, apa misalnya kalau yang kita cari ini sudah ketemu atau gimana ya saya bilangnya ya,
apakah tujuan kita dalam berkarir, tujuan kita dalam hidup ini itu berbanding lurus dengan pertumbuhan kita di dalam spiritualitas, Pak. Jadi penemuan jawaban kita akan hidup ini, penemuan jawaban kita karir apa, bidang apa yang harus saya tekuni, itu berbanding lurus dengan pertumbuhan kita di dalam spiritualitas, Pak. Saya kira banyak sekali relasinya ya, bahwa Oke. tujuan kita hidup kadang-kadang saya baru menemukan ya, rasanya baru menemukan tujuan saya diciptakan itu. Kasihan sekali tuh kalau kita baru menemukan itu udah usia-usia seperti saya gitu ya. Saya baru menemukan apa sih tujuan hidup saya, apa makna hidup saya diciptakan Tuhan itu untuk apa gitu kan. Ternyata di usia-usia baru 40, ya 40-an lah, saya baru menemukan, oh saya harus mengajar, saya diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang pengajar gitu. Dan saya menyatakan bahwa di sana puncak karir seorang karyawan itu bukanlah sebagai direktur gitu. Ya kalau di organisasi top manajemen, bukan di top manajemen. Puncak karir seseorang adalah dia menjadi pengajar atau menjadi konsultan, gitu. Ya, kalau kita sudah bisa mengajar, itulah puncak karir kita. Bukan menjadi direktur atau apa, itu bagian dari karir. Tapi dia masih harus bisa di puncaknya lagi adalah kembali lagi untuk mengajarkan apa hal-hal yang kita pelajari selama hidup ya. Baik itu namanya pengetahuan ya atau skills ya, itu kita bisa mengajarkan kepada banyak orang seperti sekarang ini ya, kita berbagi ini, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat kan, apa yang kita obrolin bukan obrolan yang tanpa makna gitu ya, itu pun kita mudah-mudahan sudah bagian dari mengajar kita kan? Iya, oke. Wow, ini keren banget loh, Pak Steve. Puncak karir seseorang bukan menjadi seorang director ya. Wah, ini insightful banget ya. Ya. Jadi kalaupun jadi director tapi belum bisa ngajarin orang gitu ya, itu belum di puncak ya, Pak Steve. Maksud saya itu, ya bukan nggak boleh jadi director gitu kan. Harus jadi director, tapi setelah jadi director Anda harus masih mencapai puncaknya lagi, itu adalah mengajar. Gitu. Wow. Karena disitulah kita mendevelop hidup orang lagi, karena disitulah kita berbagi, karena disitulah kita membangun leader-leader yang baru ya, Pak Steve. Iya. Kalau hanya jadi direktur, kalau hanya jadi direktur artinya Anda hanya berkembang diri sendiri, ya kan? Bagus itu sangat bagus karena Anda sudah berkembang. Tetapi jangan berhenti pada perkembangan diri sendiri, tapi bagaimana mengembangkan orang lain, gitu kan? Dengan cara apa? Mengajar. Oke. Sip. Thank you loh, Pak Steve. Ini sharingnya luar biasa ya. Nah, ini by the way kita masih punya beberapa menit terakhir nih, Pak Steve. Iya. Kita saat ini kan ada di IG Live-nya Saturday di TML Community ya. Yeah. Mungkin bisa share sedikit lah sebagai penutup ya, TML Community ini apa, mungkin buat yang mau bergabung boleh sedikit ngajak-ngajak gimana nih, Pak Steve? Iya, Bro Alvin dan teman-teman semua yang saat ini juga sedang mendengarkan ya, kita di CTMers itu para Certified Theocentric Motivator, ketika kita sama-sama memikirkan bagaimana sih langkah-langkah yang lebih aktual, langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengajak orang gitu kan, mendalami konsep Theocentric Motivation ini. Ya, kita ketemulah yang namanya, coba kita membangun komunitas yuk. Karena kita sini sudah banyak juga nih ya, CTMers ini aja sudah ada sekitar 30 orang ya. Iya, 30 orang lebih. Ya, itu kita membangun komunitas dari sini. Mengajak teman-teman yang ingin bergabung, mungkin belum ingin menjadi seorang Certified Theocentric Motivator. Ya, tapi sudah tertarik nih, seperti awal-awal saya dulu. Mungkin kalau awal saya dulu ada TML, mungkin saya ikut TML dulu kan ya, komunitasnya nih. Ya. Okay. Terutama para pendengar setianya Pak Eloy di Smart FM,
Ya, mestinya kalau Ya. misalnya setia mendengarkan ini, ikutlah eh, TML Community ini sehingga bisa belajar atau bisa bergaul dengan teman-teman di TML Community ini untuk mempelajari konsep-konsep theocentric motivation ini lebih lebih dalam lagi. Ya, mana tahu nanti lama kelamaan Hmm. ya dari ketertarikan itu kan jatuh cinta seperti saya ya. Tertariknya itu hanya dari Yes. mendengar radio setiap Senin pagi ya kan. Lama-lama saya cari tahu siapa sih ini Pak Elo ini yang mana sih orangnya gitu kan ya. Ya Iya. pengen ketemu saya gitu kan. Sehingga pada satu kesempatan di sebuah seminar saya ketemu beliau itu luar biasa gitu ya. Ya kalau ketemu beliau itu rasanya ada energi tersendiri tuh. Ya, itu Oke, beliau oke, belum ngomong yes. aja kalau ngelihat wajahnya aja kita udah punya ini energi ini luar biasa gitu. Udah terasa Begitu ya. ya, udah Iya, saya terasa harapkan banget ya. teman-teman juga ikut bisa bergabung di TML Community ini supaya kita sama-sama belajar, sama-sama membangun diri kita, sama-sama membangun Indonesia lebih baik. Begitu, Bro Alvin. Oke, oke, yes, thank you Pak Steph. So, jadi buat sahabat TML yang nonton video ini, please welcome. Kalau pengen lebih lanjut, pengen sharing-sharing di komunitas ini, kita pastinya komunitas yang bergerak di marketplace dan kita ingin ngajak teman-teman semua juga berkarya lebih lagi ya, bertumbuh dalam intelektualnya, bertumbuh dalam emosionalnya, bertumbuh dalam finansialnya, bertumbuh dalam Iya, spiritualitasnya dan bertumbuh juga di dalam fisikalnya. Dan itu yang kita harapkan ya, kita bisa diskusi kayak gini sama Anda semua di waktu-waktu ke depan ya, dan kita bisa saling belajar dan mengajar ya, saling berbagi karena kita pastinya berbagai bidang karir bisnis ya yang berbeda-beda. Anda karyawan, Anda owner ya, Anda mungkin director, Anda leader, Anda staff, kita welcome karena kita bisa saling belajar dan saling memberkati di komunitas ini ya. Itu prinsipnya. So welcome, bisa hubungin aja nomor telepon yang ada di biografi di IG ini ya, ataupun yang ada di deskripsi dari setiap konten-konten kita ya. Oke, sahabat semua ya, itu ya mungkin pas kita menutup ya, saya mungkin akan ngomong TML dan mungkin kita sama-sama ngomong ukir jejakmu gitu ya Pak Step ya. wah siap siap. Boleh ya, sebagai penutup Boleh ya. boleh. Jadi ya semoga ini semua bisa menjadi inspirasi buat sahabat TML semua ya. Topik hari ini tentang spiritualitas di marketplace. Pastikan Anda yang mau nonton ulang silahkan nanti nonton ulang lagi aja di IGTV kami ya. Dan dapetin inspirasi lagi. Dan sebagai penutup sekali lagi ya, saya bilang TML ya Pak Stef ya. Oke, Ya TML, siap. ukir Ukir jejakmu. jejakmu. Oke, selamat malam semua. Selamat Salam malam semua. sukses, salam sehat. Ya. Terima kasih Bro Alvin telah mengundang Terima saya. kasih Pak Ya, terima kasih semua. Stefanus. Tuhan Ya. berkati. Amin, amin.